Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Setiawan Hadi, MSCCS dalam kuliah Grafika Komputer. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi dua dimensi. Topik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu transformasi dua dimensi bagian pertama, yaitu transformasi dasar, dan yang kedua adalah transformasi homogen, itu bagian kedua. Nah, hari ini kita akan bahas bagian yang pertama, transformasi dua dimensi dalam grafika komputer untuk transformasi sederhana. Ya. Ini sangat penting dalam kuliah grafika komputer dan sedikit ada aroma matematika ya. Harap para mahasiswa bisa memahami karena matematikanya tidak susah, hanya aljabar linear sederhana dan aljabar matriks. Mari kita mulai kuliah kita transformasi dua dimensi bagian yang pertama. Hal-hal yang ingin kita pelajari adalah pertama adalah definisi atau konsep transformasi ya, merupakan hal mendasar yang perlu kita ketahui. Kemudian representasi titik dan apa itu transformasi. Lalu kita bahas transformasi titik, transformasi garis, rotasi, refleksi, skala, dan transformasi kombinasi. Nah, kita akan lihat yang pertama hal yang dasar. Sebuah titik direpresentasikan secara dua dimensi melalui koordinat seperti tergambar pada sebelah kiri di situ. Ya, misalkan kita mempunyai sebuah titik dengan koordinat x, y, ya, itu sebuah nilai, di mana x sebuah nilai tertentu dalam sumbu horizontal dan y adalah nilai tertentu dalam sumbu vertikal. Dan ini dituliskan sebagai titik x, y, bisa dua macam, dituliskan secara horizontal ya, mendatar kurung siku x y lalu kurung siku tutup, atau secara vertikal di mana x dan y-nya kita tuliskan secara tegak. Nah, kalau kita perhatikan sebuah titik bisa berubah-ubah tergantung transformasinya. Kita mau pindahkan kemana, kita mau alokasikan atau tempatkan di mana, itu yang disebut dengan transformasi perpindahan. Ya. Nah, dalam teorinya transformasi itu dilakukan dengan sebuah matriks yang disebut dengan matriks transformasi umum. Kalau kita lihat formulasi transformasi itu, ini diambil contoh, misalkan matriks A dan matriks B, ya, di mana matriks A adalah matriks objek asli, matriks koordinat objek yang dalam koordinat yang di kiri di situ terlihat tentunya tidak hanya satu ya, ada beberapa bagian tergantung objeknya. Kalau objek primitif ada segitiga, ada segi empat dan sebagainya. Tentunya objek yang mudah ya. Kalau lingkaran mungkin agak terlalu repot. Tapi objek yang sifatnya kaku. Kemudian B adalah matriks objek hasil transformasi. Jadi kalau kita melakukan perubahan lokasi objek, maka kita akan dapatkan matriks B. Dan T adalah matriks transformasi. Nah, perhatikan di sini, kita jangan terpacu atau terpicu kepada terpaku kepada hal visual, tapi kita lihat analisisnya yaitu perkalian matriks. Di mana B sebagai hasil merupakan hasil perkalian dari matriks A dikali matriks transformasi T. Ya, perhatikan di sini. Jadi kita akan membahas, yang kita bahas nanti adalah matriks transformasi, angka-angka yang berupa objek dan angka-angka yang berupa matriks transformasi. Nah, sebuah transformasi titik diformulasikan sebagai formula seperti yang tergambar di situ. Andaikan kita punya matriks yang kita beri nama T. Ini adalah himpunan matriks titik-titik ya. Kemudian kita pindahkan kita transformasikan dengan matriks transformasi T. Nah, sebagai contoh kita akan ambil satu titik saja. Satu titik dengan koordinat X, Y. Di mana kita transformasikan dengan matriks transformasi. Nah, ini perhatikan bahwa matriks transformasi hanya atau berukuran atau berordo 2 kali 2.
Dan di sini saya beri notasi ABCD. Nah, kalau kita perhatikan di sini perkalian matriks dari matriks asli yaitu X dengan titik koordinat X, Y dan matriks transformasi A, B, C, D ini adalah perkalian matriks. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah X kali A atau A kali X ditambah C kali Y dan elemen kedua adalah B kali X dan D kali Y. Ya, dituliskan dalam kurung di situ AX plus CY, BX plus DY. Ini perkalian biasa, perkalian matriks biasa. Tentunya sudah kita pelajari dalam kuliah-kuliah sebelumnya. Dan ini dinotasikan bisa saja X bintang adalah AX plus CY, Y bintang adalah BX plus DY. Nah, hal yang menarik perhatian adalah kita mengevaluasi nilai-nilai A, B, C, D yang merupakan bagian dari matriks transformasi. Ya, perhatikan, jika kita lihat bagian A, jika A sama dengan D sama dengan 1, artinya nilai A-nya 1, nilai D-nya 1, dan nilai C dan nilai B-nya 0, ya, dengan kata lain matriks itu 1, 0, 0, 1, ya, maka matriks itu akan merupakan atau disebut dengan matriks identitas. Nah, kemudian B, jika D-nya bernilai 1, ya, B dan C-nya bernilai 0, sedangkan A bernilai apa saja, ya, sebuah nilai tertentu, nilai numeris, maka itu merupakan matriks scaling, matriks penskalaan, atau dalam bahasa Indonesia matriks dilatasi pada komponen X. Jika B dan C-nya bernilai 0, B-nya 0, C-nya 0, lalu nilai A dan D-nya mempunyai nilai terserah berapapun, maka itu skala pada komponen X dan Y. Ingat, scaling itu bukan saja memperbesar tapi memperkecil, ya. Zoom in atau zoom out. Nah, di bagian D itu yang membuat perbedaan. Tadi kan di dalam B dan C nilai A dan D-nya ada nilainya. Kalau nilai A sama dengan D lebih besar dari 1, lihat bagian D di situ, maka itu adalah enlargement atau zoom in, perbesaran, ya, membesarkan objek. Kemudian jika A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya pun lebih kecil dari 0, maka itu adalah compression atau zoom out, memperkecil. Nah, bagian F, jika A bernilai 1 dan D bernilai min 1 dan B dan C bernilai 0, maka itu adalah refleksi pada sumbu X. Ingat, refleksi itu pencerminan. Seperti kita berdiri di depan cermin, maka kita kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Tentunya kita berputar, ikut berputar. Jadi seolah-olah pencerminan atau refleksi. Nah, bagian G, jika A sama dengan min 1, B dan C-nya bernilai 0, dan D-nya bernilai 1, maka itu refleksi pada sumbu Y. Nah, bagian H itu merupakan hal yang spesial di dalam transformasi yang disebut dengan transformasi shear. Itu bisa dilakukan apabila matriks transformasinya nilai A dan D-nya bernilai 1, C bernilai 0, dan B bernilai apa saja, ya, sebuah nilai. Jadi 1 B, ya, 0 1. B-nya bernilai apa saja maka akan masuk transformasi shear. Berikutnya kita akan lihat mulai dari hal yang sederhana, ya. Kita lihat sebuah ilustrasi contoh transformasi garis lurus. Tentunya kita sudah belajar sebelumnya bahwa kita membangun garis dengan dua buah titik. Misalkan kita punya titik A sama dengan 0 dan B 2,3, ya, yang akan ditransformasikan dengan sebuah matriks transformasi bebas ini. Artinya dalam contoh ini kita gunakan matriks yang tidak punya aturan apa-apa, yaitu T 1, 2, 3, 1. Maka perhitungannya sangat sederhana. Ingat formula sebelumnya.
Setiap titik kita transformasikan, ya, akan menghasilkan matriks A dikali T. A-nya bernilai 0 dan 1, kita tuliskan kurung siku 0, 1. Kemudian matriks transformasinya 1, 2, 3, 1. Dan kita lakukan perkalian, maka kita dapatkan 0 kali 1 dan 1 kali 3. Maka elemen pertama adalah 3. Kemudian 0 kali 2 yaitu 0, lalu 1 kali 1, elemen hasilnya adalah 1. Maka nilai A bintang atau A hasil transformasi adalah 3, 1. Koordinat 3, 1. Nah, yang B demikian juga yang B, ya, kita kalikan kita dapat nilainya B 11,7. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya, lihat gambar sebelah kanan. Di situ garis AB yaitu A-nya 0,1 dan B-nya 2,3 dengan mudah kita gambarkan. Nah, itu kalau ditransformasikan dengan sebuah matriks transformasi 1, 2, 3, 1, maka hasilnya titik-titik 3, 1, 11, 7. Itu digambarkan menjadi garis yang memiliki notasi A bintang sampai dengan B bintang. Nah, dalam proses komputasi kita tidak perlu melakukan perkalian satu persatu seperti contoh sederhana tersebut. Tapi kita bisa menuliskan, kita lihat yang formula paling bawah, ya, kita tuliskan semua titik. Ya. Titik kita tadi 0,1 dan titik B 2,3. Maka kita tuliskan kurung siku 0, 1, 2, 3. Nah, tergantung banyaknya titik. Kalau titiknya banyak, tuliskan sampai bawah. Tapi ingat, matriks transformasi hanya 2 kali 2. 1, 2, 3, 1. Sehingga hasilnya pun akan sama dengan kita melakukannya satu persatu atau kita melakukannya sekaligus. Nah, itu contoh perhitungan komputasi transformasi garis. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan transformasi yang lain, yaitu rotasi. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para pendengar bahwa yang kita lakukan ini adalah transformasi rotasi dasar. Ya. Di mana transformasi rotasi ini hanya rotasi pada sumbu origin. Ingat, sebuah rotasi itu memiliki pusat rotasi, memiliki sudut rotasi. Ya, makanya di sini saya tuliskan sumbu rotasi pada sumbu origin atau sumbu X. Sumbu 0,0 maaf. Dan rotasi itu pun sudutnya sudut istimewa, yaitu sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Kalau rotasi 360 derajat, tentunya tidak ada perubahan apa-apa, ya, karena sama saja dengan rotasi 0 derajat. Nah, di sebelah kanan saya tuliskan formula rotasi untuk sudut-sudut istimewa tersebut. Dan perhatikan, ini saya tidak tertulis di dalam slide. Rotasi ini adalah rotasi pada sudut tertentu, sudut istimewa, tapi arahnya adalah counterclockwise atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi perhatikan, ini berlawanan dengan jarum jam atau counterclockwise. Saya menuliskannya suka CCW, ya, counterclockwise. Nah, perhatikan rumus. Kalau rotasi 90 derajat artinya objek diputar 90 derajat, ya, maka kita menggunakan formula transformasi rotasi 01 min 1 0. Kalau kita ingin merotasi 180 derajat, ingat rotasi 180 derajat diputar 180 derajat, maka formulasinya min 1 0, 0 min 1. Kalau kita ingin 270 derajat, maka formula rotasinya adalah 0 min 1, 1, 0. Nah, bagaimana rotasi 360 derajat? Ini sama saja dengan tidak melakukan rotasi karena matriks rotasinya matriks rotasi identitas 0, 1, 1, 0. Nah, kita akan lihat sebuah contoh soal diketahui koordinat titik yang membentuk segitiga. Ya, ingat,
sebuah segitiga dibentuk pasti oleh 3 titik. Ya, 3 min 1, 4, 1, 2, 1. Nah, yang diminta adalah kita menggambarkan objek tersebut. Gampang ya. Kemudian gambarkan pula objek baru yang merupakan transformasi rotasi objek lama, objek asli, sebesar 90 derajat counterclockwise dengan pusat rotasi 0,0. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya. Ya, perhatikan, saya kembali lagi. Kita punya titik 3 min 1, 4, 1, 2, 1. Nah, kita menggunakan notasi atau formula I bintang sama dengan I kali T. Artinya I bintang adalah matriks hasil transformasi, I adalah matriks asli, T adalah matriks transformasi. Ingat kembali ke soal, rotasi dengan sudut 90 derajat counterclockwise. Nah, perhatikan, I kita isi dengan matriks objek tadi, matriks segitiga. T kita isi dengan matriks rotasi 90 derajat counterclockwise. Ya, ingat kembali pelajaran atau penjelasan pada slide sebelumnya. Nah, kita melakukan perhitungan, tinggal melakukan perhitungan, misalkan kita tuliskan I bintang sama dengan 3 min 1, 4, 1, 2, 1 dikalikan dengan 0, 1 min 1, 0. Kita tinggal hitung, 3 kali 0, min 1 kali min 1, maka hasilnya pasti 1. Kemudian 4 kali 0, 1 kali min 1, ditambah 1 kali min 1, maka hasilnya min 1. 2 kali 0 kali 2 min 1, maka hasilnya, kali 1 kali min 1, hasilnya min 1. Tentunya ini para mahasiswa sudah mengerti ya perkalian matriks. Maka kita dapat hasilnya 1, 2, min 1, 4, min 1, 2. Nah, gambar di sebelah kanan menunjukkan gambar yang sebelah kanan yaitu matriks asli. Ingat 3 min 1, lihat penggambarannya 4, 1, 2, 1. Dan itu diputar 90 derajat, perhatikan diputar 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Ingat pusat rotasinya adalah origin. Sehingga hasilnya tuh A bintang, B bintang, dan C bintang. Ini komputasi rotasi. Nah, bagian berikutnya adalah yang disebut rotasi dengan sudut tertentu. Bagaimana kalau sudutnya nggak mau yang theta derajat, sudut istimewa? Nah, kita gunakan formulasi yang lebih kompleks. Ya, perhatikan, saya tidak akan menjelaskan penurunan rumusnya, tapi kalau kita ingin merotasikan sebesar theta derajat counterclockwise, maka formulasi rotasinya adalah cos theta sin theta min sin theta cos theta. Saya lagi, rotasi sebesar theta derajat counterclockwise, formulasinya cosinus theta, sinus theta, min sinus theta, dan cosinus theta. Kita tinggal aplikasikan rumus ini, kita dapatkan rotasi dengan sudut tertentu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kita counterclockwise? Sederhana, kita tinggal ganti tetanya dengan minus theta. Ya, kalau clockwise itu theta, counterclockwise-nya minus theta. Artinya minus theta itu dimasukkan ke dalam formulasi rotasi clockwise, counterclockwise tadi. Sehingga formulasi rotasi sebesar theta derajat clockwise itu dituliskan sebagai cosinus theta minus sin theta, cos theta. Bisa melihat bedanya? Sederhana ya. Kalau kita ingin rotasi dengan diputar sebaliknya, tinggal ganti sudutnya, tanda minusnya digeser. Tadinya di kiri bawah, dimasuk atau ditempatkan pada kanan atas. Ini rotasi. Nah, untuk refleksi berikutnya adalah refleksi. Refleksi pencerminan. Tentunya kita sudah tahu gambar pertama refleksi pada sumbu X, gambar kedua refleksi pada sumbu Y, yang ketiga refleksi pada
garis Y sama dengan min X, dan yang paling bawah refleksi pada garis Y sama dengan X. Kita akan lihat. Nah, sekali lagi pencerminan hanya bisa saat ini untuk yang dasar pada sumbu utama. Ya, sumbu X, sumbu Y sama dengan X atau sumbu diagonal, atau sumbu Y sama dengan min X atau sumbu anti diagonal. Nah, itu ilustrasi gambarnya sebelah kiri. Nah, formula refleksi, perhatikan, juga sederhana karena refleksi pada sumbu utama. Refleksi pada sumbu X atau Y sama dengan 0. Jadi kalau saya katakan refleksi pada Y sama dengan 0, artinya refleksi pada sumbu X. Rumusnya 1, 0, 0, min 1. Pada sumbu Y, min 1, 0, 0, 1. Pada sumbu Y sama dengan X, 0, 1, 1, 0. Pada sumbu Y sama dengan min X, 0, min 1, min 1, 0. Nah, kita lihat sebuah latihan, diketahui sebuah objek dengan pasangan koordinat 41, 52, 43. Dengan sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah segitiga. Nah, segitiga itu diminta untuk direfleksikan pada cermin yang terletak pada sumbu X, maaf. Kemudian ada dua langkah di sini. Refleksikan pada cermin atau pada garis yang merupakan atau memiliki formula Y sama dengan min X. Kita akan lihat. Nah, kita sama saja seperti rotasi. Kita masukkan nilai I-nya, nilai objek awalnya, ya. Tadi katakan 41, 52, 43. Kita tuliskan dalam bentuk mendatar 41, 52, 43. Lalu T, permintaannya adalah refleksi pada cermin pada sumbu X. Ingat, lihat formula refleksi pada sumbu X, ya. Nah, di situ tinggal tuliskan 1, 0, 0, min 1. Dan kita lakukan perkalian, kita dapat nilai 4, min 1, 5, min 2, 4, 3. Bisa kita lihat cermin 41, 52, 43, objek yang ada di atas segitiga merah itu dicerminkan pada sumbu X, maka dia ada di bawah. Ya. Secara naluri memang kita sudah tahu hasilnya, tapi kita lihat analisis perhitungannya, komputasinya. Kita tidak terpaku kepada hasil visual, tetapi kepada angka-angka yang ada. Itu refleksi. Tentunya ini sangat sederhana ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan scaling, penskalaan. Ya, penskalaan. Penskalaan itu ada uniform scaling, ada non-uniform scaling. Bisa memperbesar, bisa memperkecil, bisa scaling secara uniform, secara merata, atau berbeda-beda. Sama seperti kalau kita melakukan zoom, zoomnya bisa sekaligus secara horizontal dan vertikal, atau zoomnya hanya X. Ya, kadang-kadang menjadi besar, kadang-kadang menjadi kecil, gepeng, katakanlah, atau jadi panjang, atau jadi kecil, pendek. Nah, itu namanya uniform scaling atau non-uniform scaling. Untuk uniform scaling, A dan D-nya sama, ya, B dan C-nya 0. Ya, artinya sama, kalau A dan D-nya lebih besar dari 1, maka itu adalah ekspansi. Tadi dikatakan zoom in, perbesaran, enlargement, istilah lain. Kalau A dan D-nya kecil dari 1, maka ini adalah kompresi atau zoom out, ya, atau compression. Nah, ini sederhana. Saya tidak akan berikan contoh scaling ini. Kita bisa latihan sendiri lah dari sini. Nah, yang terakhir, topik terakhir yaitu transformasi kombinasi. Perhatikan bahwa transformasi itu tidak bersifat komutatif. Ya. Nah, contoh komutatif itu begini. Kalau kita punya perhitungan 2 kali 5, itu sama saja dengan mengkalikan 5 kali 2. Betul? 2 kali 5, 10. 5 kali 2, 10. Nah, dalam transformasi kita nggak bisa sebuah objek dikalikan dengan 2 buah transformasi. Misalkan di situ X, di sebuah objek asli yaitu X. Lalu kita punya transformasi T1
punya transformasi T2 itu tidak sama hasilnya dengan perkalian X kali T2 kali T1. Sekali lagi, matriks atau perkalian transformasi tidak komutatif. Tapi ingat, kita bisa melakukan perhitungan transformasi kombinasi dengan mengalihkan dulu objeknya, mengalihkan dulu transformasinya semuanya, baru dikalikan objeknya. Jadi jangan setiap objek dikalikan setiap transformasi dikalikan objeknya. Transformasi berikutnya kalikan objeknya. Dan ini tentunya akan effortnya lebih sulit. Lebih baik kita kalikan seluruh transformasinya, kita dapat sebuah matriks transformasi kombinasi, ya, baru itu dikalikan dengan matriks X atau matriks data. Seperti formulasi yang sebelah kanan. Kalau kita lihat itu ada kurung siku besar, ya. Jadi sama seperti perhitungan biasa, kita lakukan dulu T1 kali T2 sampai Tn, ya, baru dikalikan X-nya. Jangan X kali T1 hasilnya kalikan dengan T2. Ini matriks transformasi kombinasi. Nah, terakhir mungkin ini bagian yang paling akhir, ya, shear tadi. Saya tidak akan bahas, tetapi ini biasanya shear itu digunakan untuk morphing, ya, perubahan bentuk secara tidak beraturan, ya. Bagaimana merubah dari segitiga menjadi jajaran genjang, ya. Nah, itu transformasi shear. Nah, ini saya sudah menjelaskan mengenai transformasi dasar, ya, dan mudah-mudahan para pendengar atau para mahasiswa bisa memahami, ya, kita sudah belajar transformasi dasar. Video berikutnya atau kuliah berikutnya akan berisi transformasi homogen. Ya, ini cukup menarik, ya, lebih menarik lagi karena kita bicara hal yang sembarang, ya, koordinat homogen, pusat rotasinya sembarang, sumbu rotasinya sembarang. Baiklah, terima kasih atas perhatian para mahasiswa atau para pendengar sekalian, dan kita jumpa pada kuliah berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.